Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfi Sahrini, NIM 2303422 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai gravitasi, yang dimana pokok bahasan kali ini ada 4, yaitu yang pertama, hukum-hukum Kepler, yang kedua hukum gravitasi Newton, yang ketiga pengukuran konstanta gravitasi universal, dan yang terakhir yaitu massa gravitasi dan massa inersial. Oke, selanjutnya mari kita bahas mengenai hukum-hukum Kepler. Dengan menggunakan data dari Johannes Kepler menemukan bahwa lintasan planet mengelilingi matahari sebenarnya adalah elips. Ia juga menunjukkan bahwa planet tidak bergerak dengan kelajuan konstan, tetapi bergerak lebih cepat ketika dekat dengan matahari dibandingkan ketika jauh dengan matahari. Pada akhirnya, Johannes Kepler mengemukakan 3 hukum. Nah, hukum yang pertama yaitu hukum 1 Kepler. Berbunyi semua planet bergerak dalam orbit elips dengan matahari di salah satu fokusnya. Nah, kita misalkan pada planet nah, ketika planet mengelilingi matahari, lintasan ini dinamakan adalah elips. Nah, titik P di sini adalah planet yang paling dekat dengan matahari yang dinamakan perihelium. Dan titik A di sini yaitu planet yang paling jauh dengan matahari dinamakan aphelium. Nah, jarak rata-rata antara planet dengan matahari dinamakan sumbul semi mayor. Nah, ini adalah sumbul semi mayor. Oke, selanjutnya yaitu hukum 2 Kepler yang berbunyi garis yang menghubungkan tiap planet ke matahari menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama. Nah, kita misalkan di sini adalah planet A dan di sini ada planet A aksen. Di sini planet A aksen 2 dan di sini planet A aksen 3. Jika planet A menuju planet A aksen, waktunya sama. Nah, maka waktu dari A ke A aksen sama dengan waktu dari A aksen 2 ke A aksen 3. Maka luas AM A aksen sama dengan luas A aksen 2 M A aksen 3. Jadi kesimpulannya, karena ini luasnya sama sedangkan jaraknya berbeda, nah jarak terjauh ada di sini dan jarak terjauh ada di sini dan jarak terdekat ada di sini. Nah, jadi di sini akan lebih jauh lintasannya dari titik A ke A aksen dibandingkan A aksen 2 ke A aksen 3. Oke, selanjutnya hukum 3 Kepler yang berbunyi kuadrat periode tiap planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet dari matahari. Nah, kuadrat periode sebanding dengan jarak rata-rata planet ke matahari. Ini bisa dibuktikan dengan perhitungan atau teori gravitasi. Jadi seperti ini pada hukum 1 Kepler dijelaskan bahwa lintasan setiap planet berbentuk elips. Nah, bisa kita lihat di gambar ini. Dengan matahari ada pada satu titik fokusnya yang dimaksud dengan jarak rata-rata, artinya kalau jarak yang terjauh dengan jarak yang terdekat, maka dibuktikan rata-rata seolah lintasannya adalah berupa lingkaran dengan matahari di tengah seolah seperti ini. Nah, matahari seolah seperti ini. Nah, ini matahari. Nah, ketika bergerak berarti ketika planet bergerak berarti
planet melakukan gerak melingkar beraturan, jadi ini siku-sikunya. Nah, ini di sini ada siku-sikunya. Nah, adalah kecepatan linearnya. Nah, V di sini ada kecepatan linearnya. Nah, setiap gerak melingkar itu ada gaya pada planet, yaitu gaya sentripetal. Nah, ini ada Fs-nya di sini. Berarti di sini bisa kita tuliskan. Nah, sigma F sama dengan Fs. Nah, F gravitasi sama dengan mp kuadrat per r. Nah, gaya gravitasi di sini yaitu gaya gravitasi konstanta gravitasi umum dikali massa matahari dikali massa planet dibagi jarak rata-rata sama dengan mp kuadrat per r. Nah, eh, dapat persamaan G dikali M per R sama dengan V kuadrat 4Pi kuadrat R kuadrat per T kuadrat. Kenapa menjadi 4Pi? Karena kecepatan linear. Nah, kecepatan linear itu adalah jarak jarak itu satu lingkaran. Nah, satu lingkaran di sini 2VR. Nah, dibagi T. T itu waktu periodenya. Sehingga kalau kita masukkan ke sini, ke pi kuadrat, nah, jadi 4V kuadrat R kuadrat per T kuadrat. Nah, bisa kita lihat di sini, T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan 4Pi kuadrat per G dikali M. T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan konstan. Oke, ini ada salah satu contoh soal yang dimana, nah, jarak rata-rata Jupiter dari matahari adalah 5,20 satuan astronomi AU dengan 1 AU sama dengan 1,50 dikali 10 pangkat 11 M. Sama dengan 93,0 dikali 10 pangkat 6 mil. Adalah jarak rata-rata antara bumi dan matahari. Berapakah periode Jupiter? Nah, penyelesaiannya yaitu dari hukum ketiga Kepler, kuadrat periode adalah sebanding dengan jarak rata-rata ke matahari pangkat 3. Dengan mengambil akar kedua ruas, maka didapatkan. Nah, ini T kuadrat sama dengan C dikali R pangkat 3, atau T sama dengan akar C dikali R pangkat 3 per 2. Jika TB dan RB adalah periode dan jarak rata-rata untuk Jupiter, maka didapatkan TJ per TB sama dengan akar C RJ pangkat 3 per 2 per akar C dikali R RB pangkat 3 per 2 sama dengan RJ per RB pangkat 3 per 2. Nah, sama dengan RJ-nya di sini berapa? Di sini ada 5,20 SA dan RB-nya 1 SA pangkat 3 per 2. Nah, maka TJ sama dengan 5,20 pangkat 3 per 2 dan TB sama dengan 11,9 tahun. Oke, selanjutnya yaitu ada hukum gravitasi Newton. Nah, hukum gravitasi Newton, meskipun hukum Kepler merupakan langkah penting untuk mengerti gerakan planet-planet, namun hukum tersebut tetap hanya aturan empiris yang diperoleh dari pengamatan astronomi. Tetapi Newton mampu membuktikan bahwa gaya yang berubah secara terbalik dengan kuadrat jarak terpisah akan menghasilkan orbit elips yang diamati oleh Kepler. Nah, hukum gravitasi Newton mempostulatkan bahwa tiap benda mengadakan gaya tarik pada benda lain yang sebanding dengan massa kedua benda itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak terpisah antara mereka. Hukum gravitasi Newton dapat ditulis. Nah, kira-kira rumusnya seperti apa ya atau apa ya? Oke. Ambillah di sini ada M1 dan di sini ada M2.
sebagai dua massa titik yang dipisahkan oleh jarak R12, yaitu magnitudo vektor R12 yang mengarah dari massa M1 ke massa M2. Gaya F12 yang diberikan oleh massa M1 pada M2 adalah F12 sama dengan min G dikali M1 dikali M2 dibagi R kuadrat dikali R. Nah, dari hukum ketiga Newton, gaya F21 yang dikerjakan oleh M2 pada M2 pada M1 adalah negatif dari F12. Nah, artinya F21 adalah sama besarnya dengan F12, tetapi arahnya berlawanan. Besarnya gaya gravitasi yang dikerjakan oleh sebuah partikel bermassa M1 pada partikel lain bermassa M2, yang jauhnya R diberikan oleh F sama dengan F1 sama dengan F2 sama dengan G dikali M1 dikali M2 dibagi R pangkat 2. Oke. Selanjutnya, analisis vektor sederhana. Nah, M1 dan M2 sebagai massa titik yang dipisahkan oleh jarak R12, yaitu magnitudo vektor R12 yang mengarah dari massa M1 ke M2. Gaya F12 yang diberikan oleh massa M1 pada M2 adalah F12 sama dengan min G dikali M1 dikali M2 dibagi R2 dikali R. Oke. Selanjutnya yaitu, nah ada contoh soal juga. Hitunglah gaya tarik antara dua bola masing-masing bermassa 1 kg bila pusat-pusatnya berjarak 10 cm. Oke. Bola bisa diasumsikan sebagai massa titik. Jadi besarnya gaya pada masing-masing bola yang dilakukan bola yang lain adalah F sama dengan 6,67 dikali 10 min 11 Nm kuadrat per kilogram kuadrat dikali 1 kilogram dikali 1 kilogram dibagi 0,1. Nah, maka hasilnya 6,67 dikali 10 pangkat min 9 N. Nah, luasan orbit. Dalam waktu dt, planet bergerak sejauh VDT dan menyapu luasan pada gambar ini adalah separuh luas jajar genjang yang dibentuk oleh vektor R dan VDT yang adalah R dikali VDT. Jadi luas dA yang disapu dalam waktu dt oleh vektor jari-jari adalah, nah, dA sama dengan 1/2 R dikali V dt sama dengan 1/2 M R dikali M P dt. Atau bisa juga dA sama dengan 1/2 L dt. Nah, gaya sentral, gaya yang diberikan oleh matahari pada planet diarahkan ke matahari. Hukum gravitasi Newton, hukum 3 Kepler. Nah, dalam kasus orbit lingkaran akan berlaku hukum gravitasi Newton menunjuk pada hukum 3 Kepler. Sebuah planet bergerak dengan kelajuan v dan berjari-jari r karena planet bergerak dalam sebuah orbit lingkaran, maka percepatannya merupakan percepatan sentripetal v kuadrat per r. Nah, percepatan ini disediakan oleh gaya tarik antara matahari dan planet yang diberikan oleh hukum gravitasi Newton. Dari hukum kedua Newton tentang gerakan, kita dapatkan F sama dengan MP dikali A, G MS dikali MP sama dengan MP V kuadrat per R. Nah, GMS sama dengan V kuadrat per R, V kuadrat sama dengan GMS per R. Nah,
Substitusi V dari persamaan di atas ke dalam persamaan menghasilkan 2V 2VR per T pangkat 2 GMS per R. Nah, 4V kuadrat dikali R kuadrat per T kuadrat sama dengan G dikali MS per R. T sama dengan 4V kuadrat dikali R pangkat 3 per dibagi GMS. Nah, ada contoh soal juga di sini. Mars mempunyai bulan dengan periode 460 menit dan jari-jari orbit rata-rata 9,4 mm. Berapakah massa Mars? Nah, dengan menggantikan MS dalam persamaan sebelumnya, maka massa Mars sama dengan M, R sama dengan 9,4 dikali 10 pangkat 6 M, T sama dengan 460 dikali 60 S, G sama dengan 6,67 dikali 10 min 11, pangkat min 11 Nm kuadrat per kilogram kuadrat, maka penyelesaiannya M sama dengan 4V kuadrat dikali R pangkat 3 dibagi G dikali T kuadrat. 4V kuadrat dikali 9,4 dikali 10 pangkat 6 pangkat 3 dibagi 6,67 dikali 10 min 11 dikali 460 dikali 60 pangkat 2. Nah, maka hasilnya 6,45 dikali 10 pangkat 23 kilogram. Nah, medan gravitasi. Nah, gaya yang dikerjakan oleh massa M dengan jarak R diperoleh dari persamaan yang telah dijelaskan, yaitu F sama dengan G M1 dikali M2 dibagi R2. Dengan M1 sama dengan ME dan M2 sama dengan M. Nah, dapat persamaan F sama dengan G ME dikali M dibagi R kuadrat. Medan gravitasi adalah gaya gravitasi dibagi dengan massa. Nah, gaya gravitasi dikali R yaitu jarak rata-rata sama dengan F per M sama dengan GME per R kuadrat. Jika sebuah benda berada pada ketinggian H, maka F sama dengan GME dikali M per RE pangkat 2. Apabila salah satunya gaya, maka benda akan mengalami GJB dengan percepatan. A sama dengan F per M sama dengan GME per RE kuadrat sama dengan G meter per sekon kuadrat. Massa gravitasi. Berapakah percepatan jatuh bebas sebuah benda yang berada 200 km di atas permukaan bumi? Nah, gaya pada benda diberikan oleh persamaan F sama dengan GME dikali M per R kuadrat dengan R sama dengan RE ditambah 200 km. Dengan demikian percepatannya adalah A sama dengan E per M sama dengan G dikali ME per R kuadrat. Gunakan persamaan GME per RE kuadrat sama dengan G, maka GME sama dengan G dikali RE kuadrat. Dengan demikian, maka percepatan jarak R adalah A sama dengan GME per R kuadrat sama dengan 9 dikali RE kuadrat per R kuadrat sama dengan G RE kuadrat per R kuadrat. Dengan menggunakan RE sama dengan 6,37 mm sama dengan 6,370 km dan RE ditambah 200 km sama dengan 6.570 km. A sama dengan G RE kuadrat per R kuadrat. Sama dengan 9,81 dikali 6.370 dibagi 6.570 pangkat 2. Nah, A sama dengan G RE kuadrat per R kuadrat sama dengan 9,81
Dikali 6.370 per 6.570 pangkat 2, maka hasilnya yaitu 9,22 meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu pengukuran konstanta G, universal konstanta gravitasi. Tetapan gravitasi adalah sebuah tetapan empiris yang digunakan dalam perhitungan gaya gravitasi yang terjadi di antara dua benda yang bermassa. Nah, tetapan yang pertama ditemukan adalah G dari Henry Cavendish yang menemukannya pada tahun 1798. G sama dengan 6,754 dikali 10 pangkat min 11 N. Satuannya meter per kilogram kuadrat. Tetapan yang sekarang digunakan oleh umum adalah tetapan yang sudah disetujui, yaitu G sama dengan 6,67384 dikali 10 pangkat min 11 N per M per kilogram kuadrat. Nah, selanjutnya perhitungan konstanta G. Perhitungan konstanta G menggunakan alat yang dinamakan neraca Cavendish. Nah, pada gambar A di sini, gambar skematik peralatan Cavendish untuk mengukur G karena gaya tarik gravitasi bola besar bermassa M1 terhadap bola-bola kecil bermassa M2. Tali torsi berputar lewat sudut theta yang sangat kecil dari posisi kesetimbangannya. Dan dari gambar B, peralatan dilihat dari atas bola-bola yang besar ditukar tempatnya agar mereka ada pada jarak yang sama dari posisi kesetimbangan, tetapi pada sisi yang lain, dengan demikian tali berputar lewat sudut 2 theta. Nah, lewat sudut 2 theta. Bila konstanta torsi tali telah ditentukan, maka pengukuran sudut ini memungkinkan untuk menetapkan gaya yang dikerjakan oleh M1 pada M2, yang selanjutnya memungkinkan G ditentukan. Oke, selanjutnya. Nah, massa gravitasi. Ekivalensi massa gravitasi dan massa inersial adalah hukum eksperimental yang dibatasi oleh ketelitian eksperimennya. Ekivalensi massa gravitasi dan massa inersial adalah dasar bagi prinsip ekivalensi yang selanjutnya adalah dasar teori relativitas umum Einstein. Nah, sekian pemaparan materi gravitasi dari saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.